Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa meskipun dengan banyaknya kebaikan yang telah kita lakukan, dengan banyaknya sedekah yang telah kita keluarkan, dengan banyaknya rakaat yang telah kita tunaikan, dengan banyaknya wirid dan zikir yang telah kita sebutkan, namun rasa-rasanya kenapa kita belum bisa merasakan kenikmatan dalam hidup? Seakan-akan kita belum mampu merasakan nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya hanya satu saja. Ketika kita menginginkan kebahagiaan kehidupan dunia, ketika kita hendak merasakan nikmat ketaatan kepada Allah, jadilah orang Islam yang yuslim. Jadilah orang Islam yang yuslim. Kebanyakan di antara kita belum bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya telah banyak Allah berikan kepada kita, karena kita berislam namun kita belum yuslim. Apa itu yuslim? Orang yang telah mampu menyerah di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang telah hadir kepada Allah tanpa membawa amalannya, tanpa membawa jabatannya, tanpa membawa gelar, laqab, ilmu, hafalannya sekalipun. Itu orang yang telah yuslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, sehingga banyak di antara kita yang tatkala kita mampu bersedekah, kita beranggapan, kita berkeyakinan kita telah mampu bersedekah kepada manusia yang lain. Tatkala kita mampu istiqomah tahajud, seakan-akan kita bangga mampu bahwa kita lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Tatkala kita mampu memutar tasbih kita dengan banyaknya putaran, kita merasa menjadi hamba yang Allah istimewakan. Kita beranggapan punya kedudukan yang tinggi, maqam al-ulia di hadapan Allah Ta'ala. Tatkala kita memiliki hafalan Quran 30 juz, kita beranggapan kita adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menuntut manusia harus memuliakan kita. Sehingga pada hakikatnya yang kita sembah bukanlah Allah, yang kita sembah sedekah kita. Hakikatnya yang kita sembah bukanlah Allah, namun yang kita sembah adalah sorban kita. Yang kita sembah bukanlah Allah, tapi yang kita sembah adalah gamis kita. Yang kita sembah belumlah Allah, tapi yang kita sembah adalah hafalan kita. Itulah mengapa Allah memfirmankan, wa may yuslim, dan barang siapa dia mau menyerah, mengakui kelemahannya dan mengakui kehebatan Allah, mengakui kekuatan Allah. Wa may yuslim wajhahu illallahi wa huwa muhsinun, sementara dia termasuk golongan orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, orang yang menyerah kepada Allah tatkala dia mampu berbuat hal-hal yang baik. Maka dia yakini ketika dia mampu sedekah, semata-mata itu hidayah, itu taufik, itu pertolongan dari Allah yang wajib dia syukuri dan ia jaga. Tatkala ia mampu mendirikan sholat sunnah, itu adalah hidayah, pertolongan, taufik dari Allah yang mesti ia syukuri dan ia jaga. Ketika dia mampu istiqomah wirid, istiqomah zikir kepada Allah Ta'ala, itu adalah hidayah, inayah, pertolongan dari Allah. Sehingga dia tidak menuntut harus punya kedudukan yang istimewa, dia tidak menuntut harus punya karamah, dia tidak menuntut manusia harus memuliakan dia. Yang ia tuntut adalah dirinya harus selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana orang yang telah mampu menyerah di hadapan Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Dia telah membangun ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah hadirin, kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah usir ke muka bumi, salah satu sebab taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah karena doa apa? Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana itu pengakuan.
merasa menyerahkan diri Nabi Adam kepada kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Ya Allah, zalamna anfusana, sungguh aku termasuk orang-orang yang telah menzalimi diriku. Jika Nabi Adam saja mengaku dirinya berbuat zalim, kenapa kita tidak mengaku kita punya banyak dosa kepada Allah Ta'ala? Ketika Nabi Yunus dalam kondisi terdesak, apa wiridnya beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Nabi kita Nabi Yunus alaihissalam mengaku menyerahkan dirinya kepada Allah. Jika Nabi Yunus hanya mengaku dirinya telah berbuat zalim, lalu bagaimana dengan kita yang selalu menyangka ibadah kita ini lebih afdal daripada makhluk yang lain, menyangka kita tidak punya keburukan, sehingga tatkala kita ibadah kita masih membawa kesombongan dalam hati kita. Inilah yang menyebabkan kita belum bisa merasakan nikmat untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahlah di hadapan Allah, maka orang yang telah mampu menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan mengurusi segala urusannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna